Nah, ini penjelasan detailnya tadi saham mula-mula 10 lembar ya. Bagas mau bertanya, Bagas? Jadi mula-mula harga saham 10 per lembar ya. Nilai pasar saham kan 4250 ya. Jadi 4250 dibagi 10 berarti ada 425 lembar saham yang beredar pada awalnya. Kemudian tambahan utang 2000 dipakai membeli kembali saham yang beredar ya. Harga sahamnya per lembar kan 10, berarti 2000 bagi 10. Yang dibeli berarti 200 lembar ya. Sehingga setelah dibeli dengan tambahan hutang saham dibeli, sisa saham yang beredar adalah 225. Nilai pasar saham ya di sini 2750 ya. Nah, 2750 dibagi jumlah saham yang beredar yaitu 225. Harga per lembar saham menjadi naik jadi 12,2 ya. Lebih tinggi dari 10 dari awalnya. Hubungan ini gambarnya hubungan antara struktur modal, nilai pasar hutang dan saham, ini BS ya, ini struktur modal yang garis horizontal dengan biaya modal KO dari garis vertikal ini berdasarkan pendekatan laba bersih dapat dilihat pada gambar berikut. Dari grafik kelihatan semakin besar jumlah utang dibandingkan modal sendiri, ini B, bond dibagi stok, ya, maka biaya modal perusahaan akan menurun. KO-nya menurun. Hal ini disebabkan oleh penggunaan utang yang biaya modalnya KI lebih murah, proporsi penggunaannya diperbesar. Sementara penggunaan modal saham yang biaya modalnya lebih mahal, proporsi penggunaannya diperkecil. Sehingga biaya modal perusahaan KO ini semakin menurun. Biaya modal yang penggunaan utang yang biaya modalnya KI ini. Penggunaan utang yang biaya modalnya KI lebih murah, proporsi penggunaannya diperbesar. Kemudian penggunaan modal saham yang biaya modalnya lebih mahal, proporsinya diperkecil. KE. KI-nya diperbesar, yang lebih murah, yang KE-nya diperkecil, yang lebih mahal. Sehingga modal perusahaan KO semakin turun. Nah, berdasarkan ini, net income approach, struktur modal optimal tercapai ketika penggunaan utang maksimal. Selanjutnya, yang pendekatan kedua, pendekatan laba bersih operasi, net operating income approach ya. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan K0 tetap pada berbagai tingkat penggunaan utang, yaitu K0 sama dengan 20%. Nah, berdasarkan pendekatan ini nilai perusahaan ya, laba bersih atau laba bersih operasi 1000, KO biaya modal perusahaan 0,2, nilai total perusahaan V itu 5000, nilai pasar utangnya 1000, nilai pasar saham 1000. Nilai pasar saham 4000. Biaya modal sahamnya KE, E dibagi S.
Ini 850 dibagi 4.000 ya, kali 100%, 21,25%. Hash-nya laba E-nya adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham. Kemudian S-nya nilai pasar saham 4.000. Nah, kalau perubahannya ada yang hutang tadinya 1.000 menjadi 3.000 dan tambahan hutang dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar ya. Ini sama O-nya, KO, nilai total perusahaan 5.000, nilai pasar utangnya dari 1.000 jadi 3.000, nilai pasar saham berubah jadi 2.000 berkurang ya. Nah, coba dikalikan 5.500 bagi 2.000 dapat berapa? Oke, ini adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, ini biaya modal saham jadi naik 27,5 ya. Nah, dari perhitungan ini kelihatan bahwa menurut pendekatan laba bersih operasi, berapapun jumlah utang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak berubah. Nah, hal ini menunjukkan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Harga saham perusahaan pun tidak berubah. Ini dengan pendekatan net operating income ya. Harga saham mula-mulanya 1.000, nilai pasar saham kan tadi 4.000 ya. Jumlah saham yang beredar berarti 4.000 dibagi 10 ya, 400 lembar. Kemudian dengan menggunakan tambahan utang untuk membeli saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli tadi uangnya tambahan 2.000 ya, 2.000 bagi 10 dapat 200 berarti. Nah, sehingga jumlah saham yang masih beredar setelahnya 400 kurang 200 tinggal 200. Dengan nilainya 2.000. Dengan kata lain, harga saham tetap 10 ya, tidak berubah dari sebelum perubahan dan setelah perubahan. Nah, ini hubungan antara penggunaan utang biaya modal berdasarkan pendekatan laba bersih operasi ya, atau net operating income approach, digambarkan pada gambar berikut. Berapapun di sini berapapun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan tidak mempengaruhi biaya modalnya, KO ini tetap garis lurus ya. Sementara biaya modal saham KE meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang. Hal ini terjadi karena risiko perusahaan semakin besar sehingga pemegang saham menuntut tingkat pengembalian yang lebih. Ini kalau kita makin ke kanan makin banyak utang di sini ya. Peningkatan biaya modal saham tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan ya, karena proporsi penggunaan saham yang biaya modalnya meningkat dikurangi, sedangkan proporsi penggunaan utang yang biaya modalnya lebih rendah itu ditambah. Peningkatan biaya modal saham tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan. KE ini tidak mempengaruhi KO ya. Karena tadi proporsi penggunaan utang yang biaya modal rendah ditambah penggunaan saham yang biaya modalnya tinggi itu dikurangi. Nah, dari pendekatan net
operating income tidak ada, struktur modal optimal. Jadi selanjutnya pendekatan ketiga tradisional ya, traditional approach. Ini mengemukakan ada struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaannya. Dengan menambah utang pada mulanya. Dengan menambah utang pada mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya KO dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun tingkat kapitalisasi saham meningkat karena bertambahnya risiko, tapi peningkatan ini tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya KI lebih murah. Ini melampaui jumlah penggunaan utang tertentu, tingkat kapitalisasi saham meningkat, melebihi manfaat penambahan hutang, dan biaya utang juga meningkat. Sehingga biaya modal perusahaan naik dan nilai perusahaan akan turun. Kalau biaya modal perusahaan naik, nilai perusahaan turun. Berarti tidak efisien perusahaan. Nah, di gambar ini tampak penggunaan utang melampaui jumlah tertentu. Nah, jika melewati dari garis ini, mengakibatkan tingkat kapitalisasi saham meningkat, melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang sehingga biaya modal perusahaan naik. Meningkatnya biaya modal perusahaan semakin tinggi juga dipicu oleh terjadinya peningkatan biaya utang KI karena risiko yang dihadapi oleh kreditur semakin besar sejalan dengan bertambahnya jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan. Jadi yang sampai titik ini adalah optimal ya. Biaya total keseluruhan juga biaya modalnya juga turun di sini. Ya. Tapi kalau sudah di titiknya lewat dari garis ini, biaya utang juga tinggi karena risiko tinggi semakin banyak utang. Kemudian biaya modal perusahaan secara keseluruhan KO ini meningkat. Ya. Ini dengan pendekatan tradisional. Selanjutnya yang terakhir dengan keempat yaitu dengan Modigliani-Miller position. Ini ada pertama dua ya. Ini peraih Nobel ya. Modigliani-Miller MM ya mendukung hubungan antara struktur modal dan biaya modal sebagaimana dijelaskan berdasarkan pendekatan laba bersih operasi yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan dan juga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, menurut MM, nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, asumsi untuk mendukung pendapat ini, MM mengemukakan beberapa asumsi ya. Pasar modal sempurna, semua saling mendapat informasi ya. Kesempatannya sama ya bagi masing-masing peserta pasar modal. Expected value dari distribusi probabilitas bagi semua investor sama. Perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama, tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Ini dari buku lain ya. Nanti ada MM2 juga dengan kemudian nanti dari selanjutnya nanti sebenarnya kalau kelanjutannya MM ini mengajukan ada biaya pajak ya karena perusahaan sebenarnya ada biaya pajaknya. Nah, jika dua perusahaan sama dan segala aspek kecuali struktur modalnya,
maka kedua perusahaan tersebut harus mempunyai nilai total yang sama. Jika tidak, akan terjadi proses arbitrage. Ya. Proses arbitrage ini jika dua perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda berdasarkan pendekatan tradisional, nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, ya, ini dari tradisional. Atau nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih besar akan lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang menggunakan utang kecil. Nah, berpendapat perbedaan nilai tersebut tidak akan berlangsung lama karena terjadi proses arbitrage, sehingga nilai kedua perusahaan tersebut akan sama nantinya. Setelah ada proses waktu, ya. Istilah arbitrage ini mungkin nanti pada belajar ekonomi ada, ya, penjelasannya. Nah, ini contohnya perusahaan A dan B sama, ya, kecuali perusahaan A tidak menggunakan utang, sedangkan perusahaan B menggunakan utang. Ini 30.000, bunganya 12%. Nah, dari contoh ini nilai total perusahaan B lebih besar. Ini 70.000, ya, nilai total perusahaan daripada nilai total perusahaan A. Yang B ini punya hutang, ya. Namun demikian keadaan tersebut tidak akan dapat dipertahankan karena terjadi proses arbitrage yang akan merubah nilai total kedua perusahaan tersebut. Nah, berpendapat dengan investasi di perusahaan A, investor perusahaan B dapat memperoleh pendapatan yang sama tanpa meningkatkan resiko. Kalau punya utang kan ada resiko, ya, sehingga investor di B menjual sahamnya dipindahkan ke A. Menjual 1% saham perusahaan B, kemudian meminjam sebesar 1% dari utang perusahaan B dengan bunga 12%, membeli 1% saham perusahaan A. Nah, pendapatan bersih investasi saham A ini 15% kali 667 sama dengan 100, bunga pinjaman 12% kali 336, pendapatan bersih 64, ya. Pendapatan investasi saham, sedangkan pendapatan investasi saham B adalah 16% dikali 400. Itu 64. Nah, posisi Modigliani-Miller, posisi yang kedua ini, apabila pasar tidak sempurna, maka perubahan struktur modal dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan dan nilai perusahaannya. Salah satu indikator pasar tidak sempurna yaitu adanya pajak pendapatan perusahaan, kemudian pajak pendapatan pribadi dari investor atau pemegang saham, ya. Nah, jadi di pajak dan struktur modal ini ada pendapatan perusahaan. Misalnya ada perusahaan Sina dan perusahaan Yuna mempunyai EBIT yang sama 2.000, perusahaan Sina tidak punya utang, sedangkan perusahaan Yuna punya utang 5.000 dengan bunga 12% dan tarif pajak 50%. Jumlah pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditor pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ini perusahaan Sina tanpa hutang dan Yuna dengan hutang, ya. Hutangnya 5.000, suku bunga 12%. 12% dikali 5.000, 600.
tarif pajak 50% ya. Pajaknya kalau yang perusahaan berhutang ini pajaknya lebih kecil jadinya. Nah, bagi perusahaan yang menggunakan hutang, pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham lebih besar 300 sini, yaitu biaya bunga kali tarif pajak ya, 600 kali 0,5 ya, disebut tax shield ya, atau keuntungan dari penggunaan hutang, penghematan pajak. Nah, apabila perusahaan menggunakan hutang secara permanen, hutang jangka panjang, maka sekarang nilai tax shield-nya itu dikalikan dengan nilai waktu sekarang, present value tax shield. Nah, tax shield perusahaan Yuna itu 2.500 ya. Perusahaan Yuna yang memiliki hutang akan mempunyai nilai 2.500 lebih tinggi dari nilai perusahaan Sina yang tidak memiliki hutang. Nah, nilai perusahaan kalau perusahaan Sina yang tidak memiliki hutang, ini tingkat kapitalisasi modal sendirinya KS 16%. Pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham sebesar 1.000. Nilai perusahaannya 1.000 bagi 0,16 itu 6.250 ya. Nilai tekstil perusahaan Yuna yang menggunakan hutang sebesar 2.500. Dengan demikian nilai perusahaan Yuna menggunakan hutang 6.250 tambah 2.500 yaitu 8.750. Dari contoh ini dapat disimpulkan jika ada pajak pendapatan perusahaan, semakin besar jumlah utang yang dipergunakan perusahaan akan mengakibatkan semakin besar nilai tax shield dan semakin besar nilai perusahaannya. Jika ada pajak pendapatan perusahaan, strategi yang optimal dari struktur modal adalah menggunakan utang yang maksimal ya. Maksimal ini dalam batas tertentu. Nah, tadi ada pajak pendapatan perusahaan ya. Kemudian ada juga pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Ini selalu ada ya. Jadi adanya pajak pendapatan pribadi dapat mengurangi manfaat pajak perusahaan sehubungan dengan penggunaan utang ya. Jika pendapatan atas utang dan saham dikenakan tarif pajak yang sama, maka total pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ini perbandingan totalnya perusahaan Sina dan Yuna, pendapatan pemegang saham dan kreditur antara leverage firm itu adalah Yuna yang punya hutang dan unleveraged firm itu adalah PT Sina yang tidak punya utang. Nah, di sini total pendapatan kreditur dan pemegang saham Sina 700, perusahaan Yuna yang punya hutang 910. Nah, jika ada pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi, maka nilai sekarang tekstilnya dapat dihitung sebagai berikut. Ya, pajak pendapatan saham, pajak pendapatan hutang, apabila sama, maka present value tax shield-nya pajak pendapatan perusahaan dikali jumlah hutang.
Nah, tapi jika pajak pendapatan hutangnya lebih besar dari total dari pajak pendapatan perusahaan, maka perusahaan sebaiknya dibelanjai saham. Ya. Jika pajak pendapatan utang lebih kecil dari pajak pendapatan perusahaan, maka baiknya perusahaan dibelanjai dengan utang. Jika sama, perusahaan dibelanjai dengan utang atau saham tidak ada bedanya. Nah, selanjutnya kita nih membahas biaya kebangkrutan ya dalam struktur modal. Ini ada pengaruh biaya kebangkrutan terhadap tingkat pengembalian modal sendiri ya. Pada kenyataannya memang perusahaan menghadapi suatu kondisi tidak pasti, oleh karena itu ada kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan yang akan menimbulkan biaya kebangkrutan. Ini adanya biaya kebangkrutan merupakan indikator ketidaksempurnaan pasar yang akan mempengaruhi struktur modal perusahaannya. Apabila ada kemungkinan terjadi kebangkrutan dan biaya kebangkrutan cukup besar, maka perusahaan yang menggunakan utang mungkin kurang menarik bagi investor pastinya. Hal ini disebabkan perusahaan yang menggunakan utang kemungkinan bangkrutnya lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Nah, kalau terjadi kebangkrutan, pemegang saham akan menerima pembayaran lebih kecil dibandingkan jika tidak terjadi kebangkrutan. Nah, konsekuensinya tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham akan lebih tinggi apabila perusahaan menggunakan utang semakin besar ya. Nah, pengaruh biaya kebangkrutan sebagai akibat dari penggunaan utang yang semakin besar terhadap tingkat pengembalian modal sendiri yang diharapkan dapat terlihat pada gambar ini. Jadi pengembaliannya itu di atas risk free rate, ada premi resiko bisnisnya. Ini KE-nya tanpa utang. Semakin banyak utang perusahaan, biaya modal saham, atau pengembalian yang diharapkan pemegang saham akan lebih tinggi pada perusahaan yang menggunakan utang. Ya. KE-nya naik. Yang KE jika tanpa biaya kebangkrutan jadi lurus begini. Kalau ini semakin eksponen ya, naik non-linear. KE dengan biaya kebangkrutan. Nah, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak dan biaya kebangkrutan? Ditambahin lagi biaya pajak ya. Kalau sebelumnya semakin besar rasio utang jangka panjang terhadap modal sendiri, semakin tinggi nilai perusahaan karena terjadi penghematan pajak semakin besar. Namun demikian tidak berarti perusahaan dapat dengan bebas menggunakan utang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan terjadinya kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan perusahaan yang dapat timbul karena penggunaan utang yang berlebihan. Nah, di gambar ini ada pengaruh penggunaan utang dalam struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak, tax shield, dan biaya kebangkrutan. Jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, semakin ke kanan, semakin banyak jumlah utang dibandingkan modal sendiri, pada mulanya meningkatkan nilai perusahaannya. Sampai titik ini, hal ini terjadi karena pengaruh penghematan pajak yang berdampak meningkatkan nilai perusahaan lebih besar daripada pengaruh biaya kebangkrutan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Sampai dari sini ke sini. Namun demikian, jika penggunaan utang dibandingkan modal sendiri melampaui titik tertentu, garis BS optimal ini, nah di sini penggunaan utang semakin besar dibandingkan modal sendiri melampaui titik tertentu,
akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Ini karena pengaruh penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan lebih kecil dibandingkan pengaruh biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan. Jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, akan terjadi struktur modal yang optimal, yaitu pada titik ini BS optimal menghasilkan nilai perusahaan yang maksimal. Sebenarnya dalam praktiknya, dalam suatu usaha tidak mudah menentukan struktur modal ya yang optimal bagi suatu perusahaan karena keputusan struktur modal ini ya. Tidak hanya mempertimbangkan pajak dan biaya kebangkrutan ya. Tidak hanya dua ini saja. Keputusan struktur modal juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti sikap pihak manajemen ya, miliknya dalam menghadapi risiko, kondisi ekonomi, jenis perusahaan, atau struktur aktiva perusahaan tersebut ya. Masing-masing perusahaan beda-beda. Kalau manufaktur itu aktivanya banyak ya. Kalau sektor jasa aktivanya sedikit macam itu. Oke, ini sekian untuk pembahasan hari ini. Ini memang banyak harus dari teori nih ya, jadi agak perlu pemahaman. Kamu buat catatannya, kamu setidaknya ada pertanyaan dari catatan yang kamu buat, nanti silakan kita diskusi lagi ya. Nah, untuk tanggal 26 kita tunggu informasi dari kamu.